Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pemotor di Tulung Agung tewas usai jatuh ke tepi jalan raya akibat tersenggol bus penumpang. Belasan siswa SMP di Surabaya terdeteksi mengonsumsi narkoba saat BNN menggerebek kampung narkoba. Dua biawak berbobot masing-masing sekitar 10 kg jatuh dari plafon rumah warga di Magetan. Belasan remaja yang masih berstatus pelajar SMP di Surabaya positif menggunakan narkoba. Fakta tersebut terungkap usai polisi menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Surabaya. Usai menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti pada 7 November lalu, petugas BNN Provinsi Jawa Timur merilis dua tersangka berinisial AK dan AH. Keduanya terbukti menyimpan 11 paket sabu-sabu siap edar. Selain itu, petugas juga melakukan tes narkotika terhadap 50 pelajar SMP dan SMA yang berada di lokasi tersebut. Hasilnya, 15 siswa SMP terbukti sebagai pengguna aktif narkotika. Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Brigjen Polisi Budi Mulyanto mengatakan, kondisi sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Fakta tersebut menunjukkan penyalahgunaan narkoba sudah menjalar ke anak usia sekolah. BNN akan melibatkan 4 elemen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sejak dini, yaitu anak, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, upaya penindakan para pengguna dan pengedar narkoba yang ditemukan di Jalan Kunti tidak hanya berhenti pada penangkapan, namun juga pembinaan dan rehabilitasi bagi pengguna. Ada beberapa komponen yang harus benar-benar kita diskusi, kita kerjakan anaknya dulu, ya kan? Anaknya dulu nih. Yang kedua, ikut sertaan orang tua, oke? Kemudian lingkungan sekolah, baru lingkungan masyarakat. 4 ini yang harus kita kerjakan bersama bagaimana untuk mengentaskan, menyelamatkan adik-adik kita ini dari ketergantungan narkotika. Ingat, 50 orang sampling, 15 orang adalah pengguna aktif daripada narkotika di usia SMP. Ini satu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama. Kita harus mempunyai satu misi untuk menyelamatkan mereka. Jalan Kunti di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya merupakan kawasan merah peredaran narkoba. Kampung padat penduduk di wilayah Surabaya Utara itu kemudian dikenal dengan kampung narkoba, sehingga petugas seringkali menangkap pengedar maupun pengguna narkoba di kawasan tersebut. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ayah dan anak diringkus polisi karena kedapatan mencuri lampu hias di kawasan Kota Lama Surabaya. Keduanya digerebek di rumahnya saat sedang tertidur. Tak hanya satu, pelaku mencuri puluhan lampu hias. Pencuri lampu hias ini terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan motor membongkar lampu, kemudian membawanya kabur. Berdasarkan bukti rekaman CCTV inilah, polisi dapat mengidentifikasi pelaku. Polisi kemudian menggerebek tempat tinggal pelaku di kawasan Nyamplungan, Surabaya. Kedua ayah dan anak, yakni MA berusia 46 tahun dan anaknya MO usia 23 tahun. Polisi mendapati keduanya sedang tertidur di rumahnya. Saat diinterogasi, keduanya tak menyangkal telah mencuri lampu taman kota sehingga langsung digelandang petugas. Pelaku mengaku telah menggodol 77 lampu dan menjualnya seharga Rp130 hingga Rp160.000 kepada seorang penada yang kini tengah diburu polisi. Kalian kerja parkir, terus kerja parkir itu kata restoran orang Cina Pak. Udah berapa lampu ya kira-kira kamu yang ambil?
sekitaran 14-an Pak. Hah? Soalnya Sepanjang tak JP itu gak langsung Pak. sepanjang jalan mana? Itu Pak. Meliwis. Lupa Pak, soalnya satu-satu. Yang Nah, satu jualnya berapa? Lakunya berapa? saya timbangkan dapat uang 130-an, 120-an Pak. Satu lampu. Satu lampu. Pelaku mencuri lampu taman hias milik Pemkot Surabaya di beberapa titik seperti di Jalan Meliwis, Jalan Gelatik, dan Jalan Panggung. Pelaku membongkar lampu taman kota saat menjelang dini hari, menunggu jalanan sepi. Sempat viral di Surabaya terkait dengan pencurian lampu taman atau lampu kota di sekitaran Kota Lama. Ya, untuk peristiwa ini mulai dari bulan Juni 2025. Untuk TKP ada di sepanjang Jalan Meliwis Surabaya dan Jalan Panggung Surabaya. Kini, ayah dan anak tersebut harus mendekam di balik jeruji besi. Keduanya dijerat pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Dua ekor biawak berukuran besar jatuh dari langit kamar mandi rumah seorang warga di Magetan. Karena takut, pemilik rumah menghubungi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangkap biawak. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan menangkap biawak yang masuk ke rumah yang sekaligus dijadikan toko milik Abdul Haq di Jalan Panglima Sudirman. Petugas mendapati dua biawak berukuran panjang lebih dari 1 meter. Menurut pemilik rumah, biawak berbobot 10 kg ini diduga dari sungai yang ada di belakang rumah, kemudian naik dan masuk atap. Berhasil ditangkap, kedua biawak ini diikat dan mulutnya dilakban agar tidak menggigit petugas. Hewan buas ini kemudian dibawa ke kantor BPBD. Masyarakat diminta tetap berhati-hati, terutama memasuki musim penghujan seperti saat ini. Pasalnya, hewan liar seperti ular dan biawak kerap muncul ke permukiman karena terbawa banjir. Iya, ledakan gitu. Oh, pas Kan itu ada kayu-kayu itu di kamar mandi itu. di WC itu. Jadi dia masuk dari mana Pak dia itu? Keduanya. Dari sungai naik pohon terus ke atap. Terus naik di bawah seng itu. Terus plafonnya nggak kuat, roboh. Nah, di kamar mandi itu kita cek ternyata ada dua biawak yang di kamar mandi. Selanjutnya oleh teman-teman dari BPBD dievakuasi seperti itu. Berapa berat Pak? Masing-masing. Berat itu masing-masing kurang lebih sekitar 10 kilo. Dan untuk panjangnya kurang lebih sekitar 130 cm. Jika masyarakat mendapati ular dan biawak memasuki rumah atau pekarangan, diharapkan segera menghubungi petugas BPBD atau Damkar untuk menghindari bahaya gigitan hewan buas tersebut. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan.